kalau dulu Surya Paloh dan Jokowi bisa kapanpun masuk istana, ya kapanpun bisa berteleponan, itu pun bisa berbeda, Pak. Apalagi sama Prabowo yang masuk ke kabinet aja enggak. Mana ada kan kalau dia bekerja untuk kepentingan presiden itu dia masuk di kabinet, itu kerja, Pak. Ya kalau di DPR itu kan siapa aja ada di DPR. Bisa Memang clear. bekerja untuk Prabowo kan nggak bisa bekerja sebagai institusi DPR. Kenapa banyak kader Nasdem yang keluar dari Nasdem? Tentu ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, Pak. Ada gempa-gempa kecil sih. Pertanyaannya kenapa orang mau ikut Ali? Kalau memang Ali mengajak orang, kan gitu nih. Kalau orang itu nggak kecewa sama partai ini dengan sikap partai, tentu orang nggak mau ikut Ali dong. Itu harus dijelaskan oleh Nasdem. Bagaimana orang berani meninggalkan jabatan di Partai Nasdem, wakil ketua Komisi 3, beda sikap aja dia keluar. Menurut saya itu politisi, Pak. Karena politisi itu yang harus dijaga itulah pride, Pak. Ya, sikap politik itu lebih penting dari semuanya, Pak. Tapi kalau kita lihat hari ini, nggak ada lagi itu Nasdem tanpa mahar itu. Semua pakai mahar, termasuk pilkada. Mahar itu kan bahasa kasarnya, kalau bahasa halusnya operasional. Intinya sama aja. Kita nggak pernah minta mahar, ya minta biaya operasinya dong. Ya, dari situlah semuanya tergabung. Nah, menurut aku macetnya pencalonan Ali pada waktu itu karena duit mahar atau operasional itu tidak maksimal, Pak. Bang, lu masih ada? Enggak. Ini pertanyaan gua nih. Tidak lengkap rasanya kalau ada Bang Petris kita tidak bahas Gondang Dia. Dari Cikini Ke Gondang Dia. Ya kan? Pertanyaannya begini, Bang. Kita lihat posisi Pak Surya Paloh hari ini dan Partai Nasdem kepada Pak Prabowo. Ini kan Kita kalau ngomong Surya Paloh kita ngopi dulu. ya boleh, Bang. Ya, ini baju udah biru liar. Iya. Agak warnanya agak abu-abu ya kan. Udah mulai lunturnya. Warnanya terang aja dulu itu bisa-bisa jalan kan. Iya. Nah menurut Abang peluang pisah jalannya sekarang tuh gimana, Bang? Antara Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh. Yang dulu Pak Jokowi udah seperti kau adekku, aku abang kau. Ah itu aja masih bisa-bisa jalan kan. ya Apalagi kata abang lebih banyak poster Surya Paloh dan Jokowi daripada dibanding Mega dan Jokowi ya? gitu. Iya kan? Apakah ini kebersamaan yang ini juga? Gini, kan kebersamaan antara Surya Paloh dengan Jokowi itu kan tidak sama sejalannya Surya Paloh dan Prabowo. Nah, gimana bedanya, Bang? Iya nggak? Kan pertanyaannya, kalau dulu Surya Paloh dan Jokowi bisa kapanpun masuk istana, ya kapanpun bisa berteleponan, itu pun bisa berbeda, Pak. Apalagi sama Prabowo yang masuk ke kabinet aja enggak. Tapi tak mendukung, itu sangat rentan itu, Pak. Itu ibarat hubungan ini nutrisinya kurang nih. Maka stunting ya, Bang? stunting. Ya, terus apa yang bikin mereka bisa ini? Menyatukan mereka. Ini nggak ada. Kan tidak ada. Nasdem itu bekerja untuk Prabowo hari ini, Pak. Masa nggak ada, Bang? Mana ada kan kalau dia bekerja untuk kepentingan presiden itu dia masuk di kabinet, itu kerja, Pak. Ya kalau di DPR itu kan siapa aja ada di DPR. Bisa Memang clear. bekerja untuk Prabowo kan nggak bisa bekerja sebagai institusi DPR yang dibatasi kewenangannya, setuju tidak setuju bahas kan gitu. Tapi tidak bekerja seperti Zulkifli Hasan di PAN, tidak seperti AHY di Demokrat gitu. Langsung untuk presiden perintahkan ini kalian bikin ini kalian bikin infrastruktur dan sebagainya. Tanaman pangan kalian tanggung jawab, itu kan kerja, Pak. Maka partainya akan mendukung. Kader-kader partai di bawah kerja. Kalau hari ini memang Nasdem bekerja untuk kabinet atau mendukung pemerintahan Prabowo. Saya nggak lihat itu. Apa yang dilakukan? Oh kami mendukung DPR. Kayak kalau gitu bukan lu aja, semua juga gitu. Kan bisa aja partai non parlemen, kami kerja juga.
Kata P3 ketua umumnya jadi utusan Khusus. presiden, ya utusan presiden bidang pangan. Lebih jelas P3 ya. Lebih jelas P3. Di dalam. Utusan khusus. Tapi Lebih- kalau kata Pak Surya kami mendukung tapi tidak ada di dalam tuh gimana mendefinisikannya bang? itu kan Biar kabur nggak ketahuan itu ya. itu kira-kira. Ini kan kayak aku ke rumah abang kan dudukku di teras-teras aja. Iya. Kalau aku pulang abang pidato kan abang nggak tahu kan. Iya. Kan cuma di Yang teras penting doang. begitu abang sampai, aku salaman salaman dulu depan. Paten abang. Nah, begitu dia ajak masuk ke rumah, jadi di luar aja. Teh. Iya kerokok. Ngerokok. Kira-kira gitu. Orang lain duduk di meja makan. Nggak bisa kabur. Enggak usah kamu. Dia teras, ngerokok. Habis itu langsung pergi tanpa pamit. Iya. Kan bisa terjadi. Karena rentan itu. Kira-kira gitu. Jadi kalau menurut saya, pertanyaan apakah mungkin? Ya pasti mungkin lah. Kondisionalnya kayak begitu. Ya itu mendukung ya, kan mendukung di DPR ya sama aja sama yang lain. Kira-kira gitu. Jadi Masa sama yang lain bang? Lebih jelas yang lain lah. iya, Bang. Lebih jelas apa Agus Jabo kalau pertanyaan nggak lolos aja didukung kira-kira gitu. Kira-kira. Gelora nggak ada di kursi di DPR. 2 kursi. Tapi dua kursi dua wamen. PSI nggak ada kursi di DPR, satu menteri satu wamen. Nah, kira-kira gitu jadi lebih jelas dong. Institusi kami nggak ada di DPR, tapi semua kader kami bekerja untuk pemerintahan hari ini. Ya yang ini. Kami di DPR, tapi kami dukung, hanya mendukung bukan bekerja, Pak. Jadi menurut saya yang dilakukan hari ini itu adalah sekedar duduk-duduk manis, lihat dari jauh, mangguk-angguk aja. Lu mau kiri silakan, mau kanan silakan. Itu menurut saya sebuah sikap politik yang pasrah, Pak. Nggak boleh partai politik kayak gitu. Nggak boleh bang. Bukannya itu strategis juga bang? Ya, strategi apa itu? Itu dari mana ilmu pengetahuannya politik? Tunjukkan masa teori itu mendukung tapi tidak masuk itu gimana caranya itu? Jangan-jangan itu canggih enggak? Itu nggak canggih Itu nggak canggih, bang. Bang. Tapi ada yang bilang, wah kan Pak Surya juga dapat konsesi politik dari dukungan ini gitu. Nah ya. Ya menurut abang ada nggak Ya, konsesi politik kalaupun yang dia dapat konsesi politik, itu yang untung menang 1-0-nya adalah Pak Prabowo. Surya Paloh dong. Surya Paloh. Lah ya dia nggak kerja apa-apa dapat untung. berarti berarti bu paten dong strateginya. Maksud gua Ya. Bang Surya paten dong strateginya. Ya Nggak- kalau nggak dukung tapi dapat konsesi. ya kan hari ini sebuah partai politik itu dia akan bermanfaat ketika keberadaan dia dirasakan oleh masyarakat manfaatnya untuk kepentingan publik. Hari ini kita lihat ada nggak itu Nasdem misalnya masuk di kementerian atau bicara dengan gagasan-gagasan kayak dulu melakukan gerakan perubahan minta ini nggak ada karena dia di dalam pemerintahan. Di dalam pemerintahan dia nggak kerja untuk pemerintah. Jadi apa statusnya? Tapi konsesi ada. Jadi kalau kemarin partai-partai politik itu menanyakan soal PDIP, yang dia itu PDIP itu di luar apa di dalam, ya kan? Oposisi tapi mendukung, enggak tapi meritik, ya karena gitu ya. Lebih parah itu Nasdem itu. Lu nggak jelas juga, lebih nggak jelas lagi di dalam enggak, di luar enggak. Terus di mana? Buat kami mendukung, tapi nggak mau di dalam. Ya kami dukung DPR, ya tanpa lu juga hilangin semua kursi Nasdem di DPR, tetap jalan juga. Karena itu kan bukan bicara partai per partai. Itu bukannya heroik bang, mendukung tapi aku nggak mau dapat menteri gitu kan? Nggak transaksional lah kesannya. Ya itu sikap yang hipokrit. Sikap politik itu harus jelas Pak. Mau hitam, mau putih, orang bacanya juga dengan sikap yang jelas. Nah, hari ini mungkin itu sikap paling aman yang diambil oleh Bang Surya. Hari ini. Tapi apakah di ujungnya akan juga mendapat perlakuan yang aman? Buat saya belum tentu Pak. Berarti jauh lebih progresif Caimin ya bang. Maksudnya Caimin ini wapresnya Anies. Clear ya. Pas hari pertama Pak Prabowo dinyatakan menang langsung menyatakan iya kan selamat lah. Ya, selamat lah langsung kan. Ya itu boleh bertarung jadi capres cawapres. Tapi hari ini dengan kekuatan politik kami ingin membantu presiden. Ya terserah presiden. Bikin mau terima acara atau tidak. Prabonomics lah. Ya. Ini kan. Ketika Prabowo menganggap oke, kita butuh nih pikiran-pikiran dari para santri, cara berpikir ke-NU-an untuk bangun umat. Ya apa masalahnya? Daripada lu nongkrong di luar. Ngomong mendukung, lu kagak jelas dukung apa enggak.
Kan gitu nih, ganggu juga enggak, pokoknya cuekin aja. Duduklah di sudut sana kan orang cuma lihat dia ada kata di sudut sana. Mau di absen hadir apa enggak ada urusan. Menurut aku sih itu harus dihentikan sikap politik kayak gitu. Itu enggak memberikan pendidikan politik bagi para pendukungnya, Pak. Itu enggak benar itu. Itu dalam jangka panjang apa nanti? Itu jangka panjang enggak bagus, Pak. Nah, gimana tadi Akhirnya, abang mau ngomong itu tadi. Nah ya, itu akhirnya partai politik hanya berpikir pada soal personifikasi ketua umumnya. Iya, karena kepentingan ketua umumnya. Ketua umum dong. Untuk ngamankan diri dia ya udah kita dukung tapi kita nggak mau masuk. Itu kan jadi cara berpikir ketua umumnya yang terjewantahkan dalam sikap politik partai politik. Itu nggak boleh. Partai politik punya banyak pendukungnya. Orang mau jelas nih kita dukung apa enggak. Jangan karena perhitungan ketua umum begini begono kemudian mengambil keputusan ini yang itu berakibat pada pendukungnya. Itu akan dihitung oleh pendukungnya, Pak. Saya meyakini itu. Ini lama-lama kita kehilangan kawan yang selama ini hormat pada kita, musuh pun nggak menghargai kita. Nah, menurut abang, apakah itu juga faktornya kenapa banyak kader-kader Partai Nasdem yang menyeberang hari ini? Salah satunya yang terutama ke PSI nih hari ini. Karena gimana pun PSI kan walaupun ada dinamika antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tapi jelas nih arah politiknya Pak Jokowi nih, kemanapun Pak Jokowi kan PSI lebih tahu arahnya gitu loh, lebih ketahuan arahnya gitu. Gini, partai politik itu akan teruji kokoh atau tidak. Itu dalam proses 3-4 kali pemilu diuji bagaimana caranya dia mengetrit para kadernya. Kita bisa lihat misalnya bagaimana partai membuat kadernya meyakini bahwa partai ini adalah masa depan kalian. Kalian berjuang untuk membangun negeri ini melalui jalur politik. Inilah partai tempatnya. Ketika partai itu hanya mengejar jumlah kursi, kemudian tidak mengetrit kepada para kadernya, tidak meyakinkan bahwa inilah jalan politik yang harus kita lalui dan itu tidak akan pernah selesai sepanjang bangsa ini ada. Karena partai politik itu bukan dibangun untuk sekali 2 kali pemilu. Ya, kita lihat partai-partai di China itu bisa 1 abad, Pak. Ya, PKC itu bertahan. Ya, karena mereka meyakini sistem ini yang paling benar, ya. Kita lihat misalnya partai-partai di Amerika itu sekian ratus tahun bertahan, Pak. Karena mereka mengatakan bahwa menyelesaikan persoalan bangsa ini dengan cara demokratis melalui partai politik, dan partai politik ini kita yakini adalah jalan yang paling baik di antara yang buruk. Nah, ketika partai itu tidak teruji dalam mengelola kadernya, maka akan kemudian dia akan rapuh, Pak. Ya, bagaimana kita bisa mengukur kekuatan rumah kita kalau nggak ada gempa? Dia bikin gempa dulu, maka itu genteng kita hancur sekarang. Itu kekuatannya terukur. Hari ini misalnya, kenapa banyak kader Nasdem yang keluar dari Nasdem? Tentu ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, Pak. Ada gempa-gempa kecil di sini. Dan ini bukan orang sembarangan loh. Misalnya Rudi Mase di Sulsel. Ya, di Sulsel. Ini kan Ahmad Ali di Sulteng. Ya. Ini Dan kita kan, belum lihat di tingkat daerah ya. Iya, ini kan Banyak tuh, banyak. Ini tokoh-tokoh paten, Bang, gitu loh. Bukan tokoh-tokoh sembarangan gitu loh. Jenderal-jenderalnya Nasdem di daerah. Iya. Tadi kalau kata abang kan jenderal-jenderal Ini kan lokal. keluar, ini kan adalah ujung. Ya, bukan sebuah awal dari tiba-tiba mundur. Enggak, ini pasti ada retakan-retakan nih. Ada gempa-gempa kecil yang kemudian tidak di treatment, tidak dirawat. Ya, dibiarkan begitu. Nah, ketika proses pembiaran itu terjadi dan seakan-akan tidak butuh dengan kadernya, maka itu partai memberikan contoh bagaimana kesombongan partai ini dianggap bahwa lu butuh gua nggak butuh lu. Ya, partai ini nggak butuh orang seperti Anda, tapi Anda butuhkan partai. Ketika itu terjadi, Pak, belum tentu kita bisa mendapatkan kader partai yang lebih bagus dari ini, atau paling tidak sama bagus. Karena stok politisi ini sedikit, Pak. Iya, setuju. Ya, stok politisi yang betul-betul berpikiran sebagai seorang politisi. Iya. Yang banyak hari ini dia anggota DPR tapi dia bukan politisi, Pak. Iya, iya. Ini makanya teknokrat politik ini di sini nih. Iya, mengordinir politisi, mengordinir politisi, Iya. ya kan? Dia jadi anggota DPR karena kekuatan uang. Begitu di DPR dia nggak bisa apa karena dia memang bukan politisi, Pak. Iya. Sekedar bagaimana caranya bayar konsultan jadi anggota DPR. Abang Tapi- kan bangun tidur sampai mau tidur lagi kok ngomong otaknya politik. Ya, nggak ada pikiran lain. Nggak ada pikiran lain kan. Fokus, Pikiran lain fokus. nggak ngerti Nggak ada. kan.
Nonton Netflix pun nonton Nggak, film-film pikirannya politik juga. Iya kan ya bang? Nonton 20 menit gitu, ditanya bagaimana politik, enggak nonton. Iya. Pikiran aja gini. Kira-kira gitu. Itulah ya kan orang politik. Kira-kira itu. Jadi disitulah mulai kalau partai ini kemudian tidak kembali ke kitohnya, ya duduk bersama-sama kita atur nih partai supaya meyakinkan ini, lama-lama partai akan ditinggalkan, Pak. Ya, karena partai bagus mulai bermunculan, memberikan harapan baru, karena tokoh-tokoh partai politik baru mulai muncul anak muda ini. Maka gaya politik seperti ini, ya gaya politik masih seperti zaman Orde Baru kira-kira gitu ya, orang butuh partai bukan partai butuh orang. Orang datang ke Golkar lah, orang datang ke ini. Kalau ini modelnya partai baru menjamur, orang kaya bikin partai juga makin lama tumbuh Pak, anak muda. Dan ketika partai ini kehilangan gagasannya, ingat ya pada waktu dulu itu Nasdem itu dikenal karena gerakan perubahannya Pak. Di saat 2 kali SBY menjadi presiden, di saat semua partai politik ada di sana, ada satu partai politik yang berani, ya PDIP di sini, kemudian Nasdem berteriak gerakan perubahan. Itu menarik perhatian orang Pak. Karena gagasannya ya, tidak menonjolkan seorang tokoh, semua gambarnya gambar partai, tidak ada gambar Surya Paloh waktu itu. Kita lihat cuma Nasdem. Di iklan TV pun gak ada gambar kita, tapi gambar anak-anak muda. Dan itulah kemudian partai itu menarik, ya, tampilan pun di depan muda. Nah, ketika hal itu tidak keluar lagi di Nasdem, ya, nggak ada gagasan. Sekarang kalau lihat Nasdem, apa yang diingat? Orang cuma ingat Surya Paloh, Nasdem. Tapi apa yang dikeluarkan oleh Surya Paloh hari ini? Orang, saya yakin anak-anak muda ini nggak tahu. Kalau dulu, gerakan perubahan, restorasi Indonesia misalnya. Hari ini, ketika ditanya Nasdem apa? Saya yakin anak-anak 17 tahun, 20 tahun yang 50% pemilih hari ini nggak tahu Nasdem itu sejarahnya seperti apa. Dia dibikin untuk apa? Apa tujuannya waktu itu? Tantangan apa yang mesti dia jawab? Terus bagaimana desain partai ini dibangun? Ya, terus bagaimana cara dia mencetak kader? Itu pasti nggak tahu lagi. Yang ada adalah instan. Banyak anggota DPR, iya Pak. Tapi cek itu. Apakah dari sekian itu timbul gagasan yang banyak? Saya selaku mantan ketua belum lihat ya. Ya atas saya memang tidak tahu, tapi menurut saya kalaupun mereka bicara mungkin tidak menggema Pak. Kenapa? Karena berasa di dalam. Tapi sejatinya bagi orang dalam itu anggap dia orang luar. Nggak ganggu aja udah bagus. Biar aja dia di sudut sana dicuek. Nah menurut saya sikap politik ini akan merugikan jangka panjang Pak. Berarti artinya ada tuduhan misalnya Ahmad Ali lah yang mengompori dan mengorganisir dan memecah Partai Nasdem itu menurut Abang nggak tepat. Ini udah barang pecah nggak dirawat, dibersih-bersihin lah sama Ahmad Ali gitu. Ya. Kira-kira kalau dari penjelasan retakan Abang tadi. Jadi pertanyaannya kenapa orang mau ikut Ali? Kalau memang Ali mengajak orang, kan gitu nih. Kalau orang itu nggak kecewa sama partai ini dengan sikap partai, tentu orang nggak mau ikut Ali dong. Tapi kenapa banyak masih ikut dan lain misalnya ikut? Ya karena mereka merasa sama. Kan gitu nih. Ketika berkumpul di bisa terus di Mase, anggota DPR. Orang berebut jadi anggota DPR, dia mundur dari DPR. Komisi 3 pula. Komisi 3. Wakil ketua Komisi 3. Pimpinan lagi. Apa itu artinya? Artinya bagi dia jabatan nggak penting, Pak. Karena tujuan lebih penting. Ketika tujuan itu naik kapal pesiar, dia mau ke arah Singapura, yang ini ke arah Filipina, turunnya. Kalau orang ngomong ngapain lu turun, kan ini kapal bagus, ya, tapi tujuan saya bukan ke sana. Walaupun waktu masih panjang. Masih panjang. Dan dia mengeluarkan investasi pada waktu pemilu, mengeluarkan uang miliaran, kemudian setahun duduk dia keluar. Bagi saya itu menunjukkan orang sudah punya kekecewaan yang sangat luar biasa, Pak. Retakan tadi itu. Kalau nggak mungkin orang bermimpi banyak jadi anggota DPR, Pak. Berkali-kali buang uang miliar nggak dapat. Ini dapat ditinggalkannya banyak. Iya, Pimpinan pula. Pimpinan. Kalau setahun jelang pemilu dia keluar, Itu wajar. ya kan? Siap-siap. Ini setahun 4 setelah tahun lagi. pemilu. Iya, setahun setelah pemilu ini baru keluar. Dan dia keluar. Dia keluar. Juga nggak ada yang dikejar, ketua pemilu masih lama. Kalau dia pun masuk PSI, misalnya hari ini di PSI, emang PSI langsung ke pemilu besok, kan nggak juga dari 2009. Dia tinggalkan aja 4 tahun. Menurut saya itu pukulan. Ada hal yang lebih bernilai menurut dia ketimbang Daripada kursi DPR. Daripada bertahan di Partai Nasdem. Iya, bertanda Dengan jabatan itu, iya. Nah,
Itu bukan main-main, Pak. Harusnya Itu sign serius ya menurut Abang. ya, itu harus dijelaskan oleh Nasdem. Bagaimana orang berani meninggalkan jabatan di Partai Nasdem, wakil ketua Komisi 3. Beda sikap aja dia keluar. Menurut saya itu politisi, Pak. Karena politisi itu yang harus dijaga itulah pride, Pak. Ya, sikap politik itu lebih penting dari semuanya, Pak. Itu yang pelajaran itu yang sebenarnya diajarkan oleh Surya Paloh dulu. Pride itu terjaga, tapi hari ini saya lihat pride-nya nggak terjaga, Pak. Bagaimana sikap mendukung tapi tidak masuk misalnya? Kalau bahasa lu apa tadi? Pamit apa tadi? Di teras bos. Biar pamit nggak ketahuan. Biar kabur nggak ketahuan kan. Oh, ibu saya nanya itu kabar Pak Surya apa katanya? Nggak pernah lagi di TV pidato. Dulu orang lihat dia pidato, wah gagasannya. Gagasan itu hilang, Pak. Itu menurut saya, kenapa gagasan hilang? Oh, karena mendukung pemerintah. Ya keluar aja, lu boleh balik seperti awal dong kalau mau itu. Nah itu bisa dengan sikap tidak jelas itu membuat orang seperti Rusdi Masih Ali itu bisa merasa ngapain gua di sini, keluar aja. Sikap nggak jelas. Orang di politik ini kan buang waktu, Pak. Buang energi. Buang uang. Buang uang. Dan harus memikirkan masa depan politiknya. Nah, ngapain gua di sini nggak punya masa depan? Apalagi di barang-barang CC tinggi bensin boros ini Bensin kan Bang. boros. Iya kan. Ini kan Ahmad Ali sama Rusdi Masih ini kan tipenya CC tinggi bensin boros ini kan. Barang permainan nggak jelas kan. Ini barang motor knalpotnya double ini. Iya kan. Habis itu permainan nggak jelas. Permainan nggak jelas. Pusing juga dia kan. Tiap 2 jam nyari pom bensin. Dari pemirsa. Kira-kira gitu. Nah, Bang, Isu-isu banyak ya isu ini. dan yang terbaru nih saya mengejutkan juga. Kan banyak orang menuduh Ahmad Ali keluar dari Partai Nasdem itu karena mencari perlindungan lah, karena digeledah segala macam gitu ya. Tapi udah dibantah oleh Bang Ahmad Ali di sini, bilang ya kalau saya takut digeledah ya ngapain saya bergabung sama mantan presiden gitu kan. Ya Gabungnya aja ke penguasa. iya, argumennya kan kayak gitu. Tapi ini ada yang terbaru lagi nih argumennya Bang Ahmad Ali. Saya kecewa karena dimintai mahar. Berapa nih jumlahnya? Nggak ada di artikelnya CNN, nggak ada. Tapi gosip-gosip yang beredar di luar Angka agak meyakinkan. Ya bensin boros CC tinggi juga nih. Ya. Nah, CC tinggi nggak tahu, tapi Itu bensin boros mahar sudah apa? pasti. Calon gubernur. Iya, mahar untuk bertahan di apa ya, ujungnya calon gubernur nih. Waktu dia maju. Coba kau baca dulu. Saya bacakan statementnya Ahmad Ali ya. Jadi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengaku keluar dari Nasdem buntut mahar politik di Pilpres 2024. Ini Pilpres nih. Artinya begini, ketika mahar itu tidak terpenuhi, kemudian saya diperlakukan menjadi tidak pantas, tidak wajar. Artinya proses pemilihan presiden, semua orang tahu pasti bahwa yang menginisiasi itu adalah saya. Ini maksudnya mendukung Mas Anies nih ya. Dan kemudian saya adalah satu-satunya orang yang dimandatir oleh partai untuk menjadi penanggung jawab Pilpres. Ya cukuplah maharnya untuk bangun Tower Nasdem 2 aja. Jadi maharnya cukup untuk membangun Tower Nasdem 2 yang diminta gitulah kira-kira ya. Ini dari pernyataan Bang Ahmad. Kan yang tahu harga Tower Nasdem beliau. Iya, kalau kita kan nggak tahu kan. Kita nggak tahu ya. Kita masih kontrak Bang. Iya, kita Tower air tahunya Bang. Iya, ia pun menyebut keputusannya hengkang dari partai Nasdem lebih tepat digambarkan dengan kata dibuang oleh Partai Nasdem di bawah pimpinan Surya Paloh. Ali mengungkit posisinya sebagai waketum Partai Nasdem pada saat itu. Dan ini partai yang waketumnya cuma satu bos. Kalau partai lain tuh waketumnya banyak. Ini Ahmad Ali nih one and only nih dulu nih, ya kan? Tak serta merta membuatnya mudah mendapatkan rekomendasi untuk maju pilgub, dan itu yang terakhir kan waktu itu kan. Iya kan. Nah artinya buntut dari ketidakmampuan di Pilpres memberikan mahar politik, ya kan? Untuk apa mahar politik ini kita juga bingung kan, harusnya kan dapat uang sumbangan segala macam kan, harusnya kan calonnya. Iya, kan ibaratnya Mas Aniesnya yang harusnya kan, tapi kan kan mandatirnya kan
Ahmad Ali waktu itu, ya kan? Bingung gue Iya, ini kan logiknya gimana? enggak, karena Ahmad Ali lah yang menginisiasi namanya Mas Anies. betul. Tapi dengan syarat. Garantornya Mat Ali. Mat lah. Ali bahwa barang ini bisa menyelesaikan mahar. Perkara ini duitnya dari Mas Anies atau dari Ahmad Ali sendiri Itu kan itu soal urusan lain. Ya. Kita pun nggak tahu. Kita pun nggak ngerti. Itu menurut pengakuannya Bang Ahmad Ali di CNN. CNN Indonesia, Bang. Besarnya berapa kita nggak tahu. Nggak tahu, nggak disebutkan. Cuma bisa Cuma bangun- gosip-gosipnya sih saya udah dengar berapa, tapi kan Cuma tuh kalau kata Bang Ali berapa? 2 Kali, tower dua. Nasdem. iya, kan kita bisa estimasi lah. Oke. Gosip-gosipnya 2 tower Nasdem berapa? Saya kan cari Kita harga-harga. anggaplah 330 miliar. Ya kayak saya Beserta isinya. Nah ini udah ngomong nih. Iya. Misal ya, Iya, berarti kalau- 700 M lah. 700 M 2 tower Nasdem. Ya kalau saya Karena kan dia tahu bos harga kalau tower saya kan Nasdem. cuma cari-cari harga properti dari agen-agen di sekitar situ berapa. Gitu aja patokan saya dari situ, Bang. Dari Rewan dan Sempurna. Iya kan? Patokannya itu, Bang. Iya kan? Itu pun properti lama, ya kan? Kalau properti baru kan harga lebih ya kan? Materialnya beda lah. Material beda kan. Cuma Ya, apalagi estimasi- kalau yang toilet bisa buka sendiri Iya, kan. iya, iya, Ya, Cuma itu beda estimasi Bang lagi. Rio segitulah. Iya. Kalau kata Bang Rio. Berapa 700 M, Bang? Ya, kan kalau bisa harganya 350 sampai 400 miliar satu tower itu berarti kan 700 2 tower 800. 800-an. Iya, sama isinya. Sama sisinya lah. Ini Iya. estimasi Estimasi Itu kan. kalau Tiap toilet- tahun kan naik. Iya, itu toiletnya udah buka Udah sendiri apa pasti itu belum? yang harga 35-40 juta itu Iya. dot gitu. Iya. Kira-kira gitu. 800 M. Ya. Nah, ini nggak mampu dipenuhi oleh Ahmad Ali. Sehingga buntutnya menurut Ahmad Ali, Rekom Nasdem waktu dia pilgub itu udah di akhir-akhir. Dan Ahmad Ali kalah kan. Mungkin dia merasa juga Nasdem nggak dukung-dukung Ahmad mungkin di artikel ini nih kalau saya baca nih Bang gitu. Jadi buntut dari itulah ini hulunya kenapa Dari dia keluar persoalan dari Pilpres. iya, keluar dari Nasdem gitu. Iya gini, itu kalau pernyataan Ali soal mahar Pilpres itu betul tadi. Harusnya Anies dong yang membayar. Iya. Kalaupun ada itu. Iya. Tapi mungkin proses begini, kalau Anies disuruh mengeluarkan uang sebanyak itu saya rasa pasti tidak mampu Anies menyediakan uang itu. Artinya pasti ada pihak lain yang harus menutupi itu. Nah, apakah proses itu kemudian dijamin oleh Ali bahwa kalau Anies kali keluar namanya dari Nasdem, maka kita akan dapat uang ya kan way segini, kira-kira gitu ya. Kalau dari kacamata itu, dari pernyataan itu. Nah, uang itu tidak terpenuhi maka Ali dianggap cedera janji lah, Tidak komit. tidak komit. Maka kalau kita lihat juga memang Nasdem itu sejak awal nggak mati-matian amat dukung Anies dan AHY kemudian geser ke Caimin. Itu tidak full kelihatan Nasdem menggerakkan mesinnya terhadap pencalonan Anies. Ya paling total PKS lah kelihatan Ya, sama, PKS sama malah PKB kelihatan. ya. Ya, Nasdemnya bebas saja. Apakah memang retak sejak awal karena ada perjanjian soal mahar dengan penanggung jawab adalah Ali ya. Tapi yang saya dengar itu ada juga soal mahar lain, soal mahar pencalonan beberapa pilkada di Sulteng itu yang dijanjikan tanpa mahar oleh ketua DPW-nya. Tapi ketika dibawa ke DPP cerita jadi berbeda. Maka ketua DPW-nya harus menutupi apa yang kemudian diminta oleh mahar oleh pihak Dewan Pimpinan DPP oleh oknum, saya nggak tahu siapa orangnya. Ya itu yang bikin Ali marah. Katanya seperti itu. Itu pun kita tidak bisa melihat dan sebagainya. Ada ngomong bahwa Ali dimintai sekian 100 atau $1 miliar atau $1 juta gitu ya. Ya, $100 juta. $100 juta misalnya. Nah, kalaupun itu dilakukan pasti karena mereka menganggap Ali punya banyak uang. Yang kalau diminta $100 juta pasti mampu bayar nih. Iya enggak? Tapi kalau Ali karena punya estimasi misalnya ya, dia punya 500 Ali minta 100. Tapi kalau Ali cuma punya 50 dia minta 100 itu nggak masuk akal kira gitu ya. Jadi menurut aku itu karena anggap Ali punya banyak uang. Tapi apakah faktor itu mulai dari Pilpres? Ini
kita nggak tahu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat hari ini nggak ada lagi itu Nasdem tanpa mahar itu. Semua pakai mahar, termasuk pilkada. Harusnya pilpres ada juga mahar untuk membiayai operasional pencalonan pilpres ini, yang bukan untuk orang, mungkin untuk biaya operasionalnya. Yang dijanjikan oleh Ali mungkin oke, nanti saya yang carikan kalau Anies gitu. Tata mungkin apakah nggak maksimal itu kita nggak tahu. Ya. Tapi menurut saya mungkin cerita Ali itu saya meyakini bahwa itu terjadi, Pak. Ya, nggak mungkin misalnya agak sulit diterima dia calonkan Anies kemudian duitnya nggak ada sama sekali. Nggak mungkin itu. Karena saya ikut pencalonan Jokowi dari awal itu kita udah pikir untuk bagaimana fundraising untuk biayai Pak Jokowi. Harusnya sebagai penanggung jawab utama terhadap pencalonan Anies itu adalah Nasdem. Pastinya saya mikirkan itu. Nah mikirkan itu siapa yang membawa Anies itu, misalnya Ali yang menjodohkan misalnya. Maka ditanya pada Ali bagaimana biayanya Ali. Kan ini logikanya aja nih. Enggak, nih kalau mahar kan beda sama biaya kampanye, Bang. Iya. Harusnya kan kalau Ali dimintai sama partai, Li, kamu harus tanggung jawab biaya kampanyenya semuanya. Itu kan soal beda, Bang. Maksudku itu nggak ada problem lah. Ya namanya kita hajatan ya kita yang nyalonin pengantinnya ya kita yang biayain lah gitu loh kan. Maksudnya kalau untuk hajat gitu. Tapi kan kalau mahar itu kan beda dengan biaya hajat. Kalau biaya hajat kan berlebihan Ahmad Ali untuk berespon kayak gitu Kan gitu loh gini, maksud saya. mahar itu kan bahasa kasarnya, kalau bahasa halusnya operasional. Intinya sama aja. Kita nggak pernah minta mahar ya, minta biaya operasinya dong katanya. Ya, dari situlah semuanya tergabung. Nah menurut aku macetnya pencalonan Ali pada waktu itu karena duit mahar atau operasional itu tidak maksimal, Pak. Tapi bahwa ada pembicaraan, ya apakah itu namanya mahar atau biaya operasional, pasti dibicarakan sejak awal. Ya, pasti dicadangkan sekian biaya kita butuh bisa 1 triliun. Oke, ada nggak? Nggak, pertanyaanku justru gini Bang, kenapa Ahmad Ali terlalu reaktif kalau itu biaya operasional? Kan itu bisa dikontrol bersama-sama harusnya. Bisa ya Ahmad Ali pun menggunakan fasilitasnya karena dia ikut berkampanye. Kan harusnya Ahmad Ali nggak harus reaktif kalau itu biaya operasional Bang. Ya. Tapi kan ini jadi reaktif banget, berarti ini bukan biaya operasional nih faktanya nih kayaknya ya yang saya baca maksudnya gitu. Kan ada mahar tersendiri untuk pribadi, ada biaya operasional sendiri. Ya kan itu nih. Ya yang saya baca sih dari artikel kan? itu dari penjelasan Ahmad Ali ya benar atau enggak ya kita harus tanya Ahmad Ali kan gitu. Menurut aku biaya operasional yang kadang-kadang biaya mahar pun dikatakan biaya operasional. Kita nggak ada mahar tapi biaya operasi segini. Kalau lu punya segini kita calonkan. Kalau nggak ada berat ini. Ya kan? Tapi bagi pengguna, wah ini mahar. Artinya lu siapin syaratnya duit segini, baru kita keluarkan rekomnya. Oke. Ini bukan untuk saya uangnya nih. Ini untuk operasional lu sendiri. Nah, Terus masalahnya di mana kalau kayak gitu? ya ini nggak terpenuhi. Rekom sudah keluar. Kok nggak ada ahli nih ngasih nih? Itu Enggak, faktanya kan Mas Anies berkampanye kemarin. Artinya kan ada operasionalnya Bang. Oh iya. Tapi kan misalnya 1 triliun misalnya. Ada 200 miliar. Maka kampanye kan tersendat. Coba cek itu. Kampanye Anies itu tersendat-sendat dibanding misalnya Prabowo dibanding Gibran. Tersendat ini. Tapi masih bagus menang di Sumbar, menang di Aceh. Iya. Tapi masih tidak ada yang menang, Bang. masih ada yang menang. Kalau Ganjar nggak? Nggak ada satupun. Ya. Semua dihabiskan oleh Prabowo. Artinya maksud saya bahwa ekspektasinya tadi mendapatkan sekian Pak, untuk Anies ini. Ternyata nggak sampai. Yang menjamin itu nyampe Ali. Siap ini ada, ini penyumbang ini begitu nggak ada cuman. Berarti dalam kasus ini Ahmad Ali yang nggak komit dong berarti? Ya bukan Ali yang komit. Ali itu orang mungkin bisa aja one prestasi terhadap Ali. Oh. Gitu loh Ali sehingga dianggap sebagai diberikan mandat untuk mencari
dengan menjual nama Anies. Saya kira gitu nih. Iya. Kan nama Anies seksi ini, kalau Anies didukung pasti orang akan nyumbang. Ternyata nggak jadi. Kira-kira gitu ya. Karena ada situasi-situasi tertentu mungkin waktu itu kan gitu kan, kita juga gak tahu kan Bang. Ya kan? karena akhirnya Gibran mencalon mungkin ya. Gibran mencalon, kekuatan ini Iya. Berubah. Situasi berubah. gitu loh. Iya. Ali gagal dianggap. Oh ya, karena deklarasi duluan Anies Imin ya. Iya, Caimin daripada Prabowo kan Gibran. belakangan. Iya, kan itu 2 hari sebelum tutup. Oh iya benar. Berubah langsung Last peta minute itu itu ya, last Bang, ya. minute. Tapi Maka- kan dalam operasionalisasi, kalau kasusnya kayak gini kan Ahmad Ali melakukan tugasnya tapi nggak maksimal di Nggak mata maksimal. Surya Paloh gitu. Ya, kira-kira Iya, gitu lah. Itu yang dianggap wah, Pak Surya, Bang Ali one prestasi Wah, mungkin. prestasi, lu ngomong doang lu, kira-kira gitu ya. Mungkinan itu, sehingga kekecewaan itulah berdampak retakan itu tambah lebar, Pak. Walaupun sebelumnya retakan-retakan itu terjadi. Iya, ini gitu loh. ini mahar politik ini ada yang buat partai atau semuanya Ya, untuk itu operasional? Ali Bang? yang tahu itu apakah pada orang walau bisa walau bisa wap. Iya. Kan? Tapi menurut saya itu syarat untuk mendapatkan tiket Nasdem itu. Mampu membiayai itu. Ya kan harusnya kan, ya maksud saya cuma bingung aja Bang, Ya. antara mahar dan operasional ini maknanya apa? Kadang-kadang itu mahar dianggap operasional. Iya, kadang-kadang Gak pernah operasi- kita minta mahar. Dari tadi Pak, itu operasional aja. Ada lagi. Tapi kalau nggak dikasih operasional nggak dapat. Oh itu judul aja Bang kadang-kadang. Itu kan soal bungkus kemasan aja. Iya, komposisi penggunaannya nanti diatur lagi Diatur kan. lagi. Kresek atau goodie bag atau batik Iya, juga. itu soal Iya kan? kemewahan kemasan aja. Nanti itu kalau udah dikasih mahar atau operasional ke partai, partailah yang mengatur penggunaannya Ya. kayak apa. Itulah. Ya, ya. Dialokasikan kemana? Artinya kemarahan Surya Paloh itu basisnya adalah Surya Paloh tidak maksimal mengatur dana yang dari Ahmad Ali ini kan Iya. gitu kira-kira Poinnya ya. kan itu ya. Iya. Ali tidak memenuhi janjinya sebagai orang yang diberikan mandat Ya. untuk membawa Anies ke dalam pencalonan Nasdem itu. Mungkin aja Bang, uang itu udah terkumpul oleh Ahmad Ali, cuma dikelola sendiri mungkin. Iya, Mungkin aja juga kan. Kalau itu tambah gak jelas. Iya, Gitu. kan? Karena Tapi kalaupun terkumpul harusnya yang mengumpulkan bunyi dong. iya. Biasanya gini, kalau ada satu maju aku penyumbang, aku akan ngomong ke partai saya kemarin udah bantu si Anu sekian, si Anu Oh sekian, iya, tercatat. benar. Nggak mungkin. Benar. Dalam skala uang besar orang diam-diam. Iya. Pasti mereka Pasti kontak. dia kasih tahu Pak Kasih Surya. tahu. Iya, betul. Iya. betul. Bang, itu kami bantu Anies ya, titip sama Nggak Ali mungkin sekian. bantu diem-diem aja Nggak tuh. mungkin. Ya, Nambah apalagi di Allah. politik. Ini Ini di kan politik gitu. ini bantu dikit rusak karena semua orang harus tahu. Iya. Apalagi bantu banyak. Iya benar. Iya, Itu jadi logikanya ngerti kan. aku. Benar. Ini bukan sodako infak Oh ini Bang. bukan, ya. jangan Ini kiri nggak boleh tahu itu nggak ada. nggak ada di politik. Tangan Bang. kanan memberi, tangan kiri kita sama tangan-tangan orang harus tahu juga kan itu. Iya benar politik ini. Gitu. Jadi inti permasalahan politik mahar atau operasional ini adalah Pak Surya Paloh pada akhirnya tidak punya otoritas dan wewenang untuk mengatur dana operasionalnya kampanyenya Anies kan gitu kira-kira kan? Jumlahnya, Iya. jumlahnya dijanjikan kalau Anies kira-kira ya. Kan kita nggak tahu jumlah yang dikumpulkan Ahmad itu Ali yang kan, tidak Bang? tercapai. Iya kan? Jadi yang menurut bahasanya Ali bahwa dia yang ditunjuk untuk melobi Anies menjadi calon presidennya Partai Nasdem. Itu dijanjikan bahwa kalau ini dicalonkan kita akan dapat uang segini dari sumbangan orang banyak. Karena banyak yang mendukung Anies ini kira-kira gitu ya. Ini mau nyumbang, ini nyumbang, ini memang. Pada waktu sudah dicalonkan sumbangan itu tidak seperti yang diharapkan. Iya. Nggak tercapai jumlahnya. Iya. Itulah Anies dianggap apa si Ali bilang lu nggak mampu Oh, kan berarti artinya Pak Surya Paloh juga menyesal mendukung Anies dong dalam konteks itu. ya menyesal karena Ali menjadi jaminannya. Mungkin kalau bukan Ali yang jadi jaminan mungkin bagi dia dapat kira-kira gitu ya. Salah set lah. Kenapa Ali tidak tercapai sebagai mandatori. Iya. Yang diberikan mandat itu tidak bekerja secara maksimal untuk dapatkan Sumbangan. fundraising. Ya, Iya. menurut aku sih dari itu ya dari pernyataannya. menerjemahkan itu Iya. sehingga Ali dianggap gagal. Sehingga Ali pada waktu itu menurut yang saya dengar harusnya menjadi ketua tim, jadi tidak ketua tim lah. Oh.
geser jadi ketua tim itu. Iya. Alih ke menjadi coach, jadi pelatih. Iya, head coach. Iya, apa yang mau dilatih kan gitu. Masa di politik ada pelatih. Geser Alex Ya, Ferguson. semuanya pemain. Semua Karena pelatih pun bisa turun lapangan lah kan. itu kira-kira. Oh tapi ya saya mengerti. Itu jadi nih. sewanya amal itu. Oh. Yang diminta lu siapin uang sendiri lu cari. Kita dukung ini. Nah mungkin ya. Situasi politik berubah Gibran maju itu pengusaha menyumbah gitu Pak mundur. Gitu loh. Semua dikunci sama. Jadi yang ketiban sial dan ketiban tuduhan Bang Ali sebagai garantor ini ya ya. kira-kira gitu. Oh berarti ini juga nggak bisa kita definisikan sebagai kegagalan Ali sendiri Iya, kan? kan situasional. Situasional politik berubah. kan? Begitu Gibran maju Pak, pengusaha yang di belakang Jokowi yang tadi pikir Anies alternatif minggir Bang, Pak. Iya, Bang, termasuk ini- jangan-jangan Bang. Ganjar juga mengalami itu hal yang poinnya, sama. iya. Bang, ini kan situasi yang general lah waktu itu. Semua orang tahu lah. Maksudnya di elit partai pasti nggak sulit untuk mengetahui situasi itu. Kan, Iya. kan gitu Iya, kan. iya. Nggak perlu info-info yang intelijen Nggak banget perlu itu. untuk tahu itu kan. Ini common sense saja. Iya, iya. Harusnya nih saya kalau sebagai pimpinan nih Bang, ya ada anak buah saya yang nggak achieve dan tahu saya kondisinya kayak apa, harusnya saya jadi lebih toleran dong, Lebih arif lah, lebih lebih arif kan. Iya. Gue tahu lah kesulitan Ya, lu ya, karena ya, situasi ya, ya. begini Ya, ya. gue paham. Nanti ke depan kita dalam membuat keputusan harus lebih presisi lagi gitu kan. Kita harus hitung faktor-faktor yang bahkan nggak mungkin sekalipun gitu kan gitu. Iya, iya. Bagaimanapun Target kau jangan ku naikin lah. ya tahun bagaimanapun keputusan saya bikin. Iya, iya. Iya kan. Anak buah ini kan menjalankan aja. Kan harusnya logikanya kayak gitu, Iya, Bang. ini. Meskipun targetnya tinggi gitu. Walaupun targetnya tinggi. Tapi kenapa responnya jadi kayak begitu gitu? Menurut Abang. Apakah emang kayak gitu Pak Surya atau gimana menurut Makanya Abang? itu bilang itu kan bukan ujung dari sebuah persoalan. Pak. Retakan-retakan ini terjadi sebelum Pilpres. Bukan Retakan awal kecil, dari- bukan awal. bukan awal. Ya, bukan awal ya. Ini menambah pemantik-pemantik ini Bang ya. Sudah ada pecahan-pecahan awal. Ya, mulai dari sebelum Pileg, mulai 2002, 2003 mungkin pecahan kecil-kecil itu ada. Terus begitu melebar terus gitu. Jadi bukan satu-satunya variabel itu soal Pilpres. Karena saya dengar di dalam itu retakan-retakan kecil itu sudah terjadi. Balik lagi ke masalah yang Abang bilang tadi, bagaimana cara membesarkan, memperkuat otot-otot politik kader ini yang harusnya partai fasilitasi, itu yang nggak dilakukan kan? Nggak dilakukan. Apa sumber masalahnya apa itu nggak dilakukan Bang menurut Abang? Ya karena Kalau sekarang kan sikap yang nggak jelas kata Bang. ya jadi kalau retakan di dalam itu memang juga ketika partai itu banyak faksi, ketika retakan itu terjadi, faksi yang lain itu tambah melebarkan retakan itu Pak. Itu ciri kalau dulu pada awal faksi itu nggak ada, sekarang faksi udah banyak. Ya ada faksi Ali sendiri, ada faksi si A, ada faksi si B gitu. Nah retakan yang terjadi ini itu tidak dirawat. Kenapa? Karena retakan-retakan yang lain itu udah Saling makan. Pak. Tidak dikelola. Tidak dikelola. Nah jadi seorang pimpinan harusnya mengelola retakan-retakan yang terjadi Pak. Ya, jadi kalau ibarat gedung itu ketika ada retakan cepat ditutup, dirawat sehingga partai kokoh Pak. Ya kita ingat misalnya gini, kita belajar pada Golkar yang berapa kali terjadi jatuh bangun ya segala macam, kader keluar, kader dipecat, besok masuk lagi itu. Ya, memangnya AGK nggak pernah dipecat Pak. Dipecat karena mendukung Jokowi periode pertama. Nusron dipecat, tapi begitu Jokowi menang, mereka satu lagi. Retakan itu dibenarkan, jadikan menteri. Nah itu perlu kedewasaan, perlu kematangan. Jadi nggak bisa retak terus jaga musuh. Oh, relax aja. Relax aja santai itu Oh kan berarti bisa. artinya menurut Abang kepemimpinan di Nasdem tuh punya Tidak pernah merawat Pak. dan punya favoritism terhadap faksi tertentu dong. Ya, Ada faksi yang dimenangkan selalu gitu. Sehingga yang lain merasa tidak adil. itu terjadi. Nah menurut saya itu makin lama makin menggerus itu. Itu ibarat ATM, diambil uangnya, dikir-kir lama-lama kurang terus tuh. Nggak ditambah tambah. Mantap bagaimana tabungannya Bang. Nah itu akan terjadi pada Nasdem ketika tidak mampu dan mempunyai pengalaman untuk merawat partainya. Retakan terjadi itu biasa. Nggak ada itu partai nggak kemudian terjadi perdebatan, perbedaan pandangan. Disitulah
dinamikanya, tapi dinamika itu bukan menjadi alat pemecah, dia menjadi alat penyatu. Jadi belajar pada partai-partai yang kuat, mereka tetap Kan satu. Bang Surya dari Golkar dulu Bang, harusnya kan paham dengan permainan kayak begini. Ya tapi maksudnya kan bukan di pucuk pimpinan, dia cuma dewan penasihat zaman Pak JK. Dia nggak pernah jadi ketua umum Pak, dia nggak pernah mengelola partai sehari-hari. Kalau enggak Pak Surya nggak bikin partai baru bos. Iya, iya. Di Golkar aja kan kayak Gitu Pak loh. Ical ya kan misalnya atau Ical ketua umum, JK ketua umum, itu setiap hari berhadapan orang daerah. Pak Ical dan Pak Agung Laksono Pak Ical dan Pak Agung Laksono Akbar. yang saling berhadapan aja Iya. bisa sekarang Bisa sama-sama. Kan itu retakan biasa itu. Nah inilah harusnya Bang Surya selaku tokoh besar di partai itu kemudian merapikan kembali. Oh iya. Karena punya waktu lah. Ya untuk ada retak kumpulkan supaya soliditas itu terus jadi. Hari ini saya melihat tidak ada upaya untuk merekatkan kembali hal-hal yang retak, malah dinikmatin supaya ibarat kekuatan itu tidak boleh dia tumbuh terlalu besar. Ya kalau besar harus bonsai Pak. Oh sayang sekali Bang, padahal ini aset-aset ya Bang ya. Ya kan gini, sebuah negara itu akan baik kalau punya partai politik yang baik. Ya. Negara itu akan besar ketika partai politik itu punya kader-kader yang baik. Karena sumber rekrutmen pemimpin bangsa itu salah satu dari partai politik. Kalau dia punya kader yang bagus, ditempatkan jadi menteri jadi bagus Pak. DPR juga jadi orang yang bagus. Nah, oleh karena itu baiknya parpol ini selaku Bang Surya yang punya pengalaman panjang di partai politik, harusnya hal-hal yang seperti ini cepat ya tutupi untuk merekatkan itu. Dan kita misalnya bisa lihat di PDIP misalnya dianggap Hasto kena masalah segala macam, diputuskan bersalah karena mereka tak pakai demi untuk menciptakan situasi yang kondusif di partainya. Setelah itu diam partainya. Mereka kan banyak suara soal PDIP begini. Artinya bagi mereka ini kalau saya bikin dia, saya buang ini Hasto ini bukan akan jadi lebih baik. Karena akan menjadi rebutan antar paksi Pak. Nah, paksi tengah itu Hasto semua paksi diam Pak. Tunduk. Kira-kira gitu ya. Nah, kemampuan mengelola hal-hal yang seperti itu tidak terjadi di Nasdem. Semoga saya bilang itu Golkar memecat. Ya. Agung Laksono segala Munaslup itu lawan Ical. Besok dia tahu aja. Iya. Matang Pak. Di bawahnya anggap itu biasa lah. Nah, Nasdem nggak begitu beda itu musuhan lah. Itu nggak boleh terjadi. Itu akan lama-lama makin gerus Pak. Dan itu peran ketua umum yang paling penting tuh Bang ya. Pucuk pimpinannya. Pucuk pimpinan. Nah mudah-mudahan semua partai akan suatu saat akan mulai membaik ya ketika pada waktunya akan dipimpin oleh tokoh-tokoh muda yang tidak punya klaim sejarah terhadap masa lalu. Ya, kita kalau anak muda sekarang pasti kalah lah. Megawati anak Bung Karno katanya Begono begini, Prabowo bapaknya Sumitro ini, kita yang muda-muda ini kalah, kita nggak hidup zaman itu. Nah kita makan klaim ke belakang nggak nyampe umur kita di situ. Ke depan ini anak-anak muda yang hari ini itu sama rata Pak. Lu berjasa apa lu perang di tim-tim nggak pernah sama-sama aja kita kira-kira gitu ya. Itu akan jadi partai yang baik. Iya. Oke. Oke. Nah, gitu. Oke Bang, nah ini terakhir Bang. Menurut Abang, artinya kalau masalah ini udah panjang dari dulu ya artinya bisa kita katakan bahwa banyak orang yang bertahan di Partai Nasdem selama ini, salah satunya karena alasan kedekatan Bang Surya dengan Pak Jokowi dong di rejim sebelumnya. Ketika Bang Surya sudah tidak dekat lagi dengan kekuasaan, mereka bisa mengambil pilihan-pilihan sendiri yang mana ya tadi itu merasa ketidakadilan bagi mereka di dalam. Kira-kira bisa disimpulkan kayak gitu nggak? Oh iya, gini. Karena Sangat rentan sikap partai. nggak jelas, akhirnya dia mencari kejelasan sendiri dong itu. Saya meyakini kalau di dalam DPR itu dari Partai Nasdem atau kader Partai Nasdem hari ini, ketika ditawari partai-partai yang berkuasa, ya, yang punya sikap yang jelas, gitu, keberpihakan yang jelas, itu akan berpikir selangkah dua langkah untuk Sangat mempertimbangkan ya. Karena dia merasa dia jadi anggota DPR itu karena memang elektoralnya dia, bukan karena faktor partainya. Dia dipindah partai lain pun dia akan tetap jadi. Bukan karena faktor Surya Paloh Bukan. ya. Nah saya yakin kalau cara merawat partai seperti ini, jadi menurut saya sih seperti Nasdem yang berhasil tembus 7% dan naik jadi 9, itu jangan kemudian itu menjadi dasar bahwa seakan-akan orang butuh partai ini. Menurut saya itu hal yang harus
menjadi warning bagi diri sendiri, ini berbahaya karena partai lain ini bergebu-gebu cari kader, saling menculik ya, saling mengambil orang-orang terbaik di partai lain, itu sedang dilakukan oleh partai-partai besar lainnya. Bursa transfer lah ya. Ya, sama kayak ini. Kayak pemain bola luar dijadikan PSSI lah kira-kira gitu. Naturalisasi. Naturalisasi. Oke Bang. Siap, Bang. Ya, sampai jumpa lagi. Thank you.